Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pemirsa Tabura Injil Kelas Siapin Selatan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita hendak membaca bagian firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan Allah Bapa di sorga, yang atas kasih dan anugerah-Mu terus melimpahkan kepada kami kekuatan untuk menjalani hari-hari hidup kami. Saat ini kami berhenti sejenak hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, Engkau mampukan kami supaya kami dapat mampu untuk membaca, bahkan merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab bagi kita di saat ini terdapat dalam Kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang keempat dengan perikop hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Demikian bagian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah bagi kita yang membaca firman Allah, menyimpan dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam teks bacaan Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-4 menekankan tentang dua hal, dan bagian ini berulang kali ditegaskan dalam Alkitab bahwa ada dua jalan kehidupan di dunia, yaitu hidup menurut daging dan yang kedua adalah hidup menurut roh. Tidak ada pilihan ketiga dan tidak ada zona netral di tengah-tengah dua bagian ini. Sebab bagi Paulus, hidup di dalam daging adalah kehidupan di luar dari persekutuan yang intim dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu ketika Paulus berada di Akaya, ia menulis surat ini kepada jemaat di diaspora, yaitu yang berada di Roma, yang sebenarnya ia juga sampaikan untuk memberikan penekanan terkait dengan dua hal tadi, yaitu hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Yang pasti ada masalah yang terjadi di sana, yaitu masalah tentang kehidupan orang percaya keturunan Yahudi. Dalam bacaan kita ini, Paulus memberikan beberapa kebenaran menyangkut kehidupan dimaksud, dan lebih rinci lagi kehidupan yang dimiliki oleh orang percaya adalah kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Di dalamnya kita dapat merasakan dan mengalami antara lain, pertama, Roh Kudus meyakinkan kita dalam pengharapan kepada Kristus Yesus. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua, bagi Paulus, Roh Kudus
menanam pengharapan akan keselamatan kekal di hati setiap orang percaya. Dan dalam penantian akan pengharapan itu, kita melihat kebenaran yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang-orang percaya, bahwa Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita untuk berdoa kepada Allah. Roh Kudus membimbing kita untuk menjadikan segala sesuatu yang kita alami sebagai suatu kebajikan. Inilah yang menurut Rasul Paulus, keyakinan Paulus bahwa orang yang hidup di luar atau yang hidup di dalam daging adalah mereka yang terus menanam kehidupan di dalam dosa. Tetapi orang yang hidup di dalam roh adalah mereka yang telah dilahirkan kembali untuk hidup di dalam kebenaran yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, maka marilah kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita diperkenankan oleh Tuhan untuk menjalani dan melalui perjalanan kehidupan kita, kita belajar untuk menyatakan kepada Tuhan bahwa kita tidak hidup di luar daripada pimpinan roh, tapi kita hidup di dalam berkat pimpinan Roh Kudus, supaya kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang kita lalui di tengah-tengah dunia ini senantiasa bertumbuh dalam pengenalan kepada Kristus Yesus yang telah memerdekakan kita, yang membebaskan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, bahkan yang terus melakukan Injil kebenaran dalam seluruh keberadaan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Bahwa sesungguhnya ketika kita memiliki keinginan untuk hidup di dalam roh, maka kita akan terus hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita menjadi milik Kristus. Karena itu melalui bagian pembacaan ini, Paulus memberikan penekanan tentang dua hal, yaitu hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Maka marilah kita senantiasa menyatakan kepada Tuhan dalam Kristus Yesus bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita selalu dipimpin oleh Roh dalam melaksanakan seluruh misi pekerjaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita, baik sebagai pimpinan, pemimpin dalam seluruh tugas dan tanggung jawab, tapi juga dalam kehidupan sebagai warga gereja, untuk selalu menyatakan bahwa Roh adalah kekuatan yang akan memimpin kita kepada suatu kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita terus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Maka kita akan mampu keluar sebagai orang-orang Kristen sejati yang terus menyatakan karya-karya Allah dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan Allah Bapa di sorga, yang oleh kasih dan anugerah-Mu kami terus ada dalam seluruh keberadaan kehidupan kami, yang dipimpin oleh Roh, sehingga kami belajar untuk senantiasa mengasihi Tuhan, bahkan melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan kudus-Mu di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus gereja-Mu yang Engkau hadirkan untuk menata layani seluruh pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan taruh roh kebenaran, roh takut akan Tuhan, supaya di tengah-tengah kehidupan kami sebagai pemimpin dalam gereja pemerintahan,
kami semua mampu untuk menjalankan tugas-tugas kami dengan baik, demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh pemirsa di mana saja mereka berada, dalam seluruh keberadaan kehidupan mereka, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah tantangan. Mari Tuhan Engkau pimpin, Engkau sertai, dan Engkau menggembalakan umat-Mu, supaya umat-Mu tetap ada dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh tugas dan tanggung jawab daripada tim yang terus setia, yaitu tim Tabura Injil. Biarlah Tuhan memberkati, supaya dalam kehidupan mereka, dalam seluruh tanggung jawab yang dipercayakan ini, mereka selalu diberkati oleh Tuhan, dan juga apa yang dilakukan ini benar-benar memberikan pengharapan kekuatan melalui pemberitaan Injil Tuhan bagi seluruh umat-Mu, baik di tanah Papua maupun di mana saja mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami dari salah dan dosa kami, lalu tinggal menyertai kami sekalian dalam seluruh keberadaan hidup kami tiap-tiap hari. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian perenungan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Filos Enpai, Sekretaris Badan Pekerja Klasis Yapen Selatan, menyampaikan selamat merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus tanggal 28 dan 29 Mei tahun 2022. Kiranya melalui peristiwa pencurahan Roh Kudus, kita senantiasa dibimbing oleh kuasa Roh Kudus untuk menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.